dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari pada hari yang ditentukan bagi Tuhan untuk kita beribadah, yang dikuduskan untuk kita beribadah, mari siapkan hati kita untuk kita menyembah dan berbakti kepada Dia. Pertolongan kita dalam ibadah ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Jadilah ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang melampaui segala akal pikiran manusia, memberkati ibadah ini. Amin. Ayat pengantar kita terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu mau merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tidak terasa perjalanan GKKA Indonesia Jemaat Palu masuk di dalam 31 tahun. Tuhan telah berkarya, Tuhan telah menyertai dan memberkati perjalanan pelayanan gereja ini. Kita percaya ada suka dan duka yang terus bergantian. Dan khususnya di mana bulan ini kita masih masuk di dalam masa pandemi ini. Penyertaan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama dengan penuh ucapan syukur datang kepada Tuhan. Ucapan syukur buat perjalanan 31 tahun GKKA. Ucapan syukur bagi kita semuanya yang telah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan perbuat bagi kita semua. Mari dengan penuh ucapan syukur kita menaikkan pujian kepada Bapa. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkara yang telah Engkau buat. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar ya Tuhan, kasih setiamu sungguh kami rasakan, penyertaan-Mu begitu sempurna. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, aku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. benar ya Tuhan, tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. kami mengakui-Mu Tuhan, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah
setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur Apapun yang sudah terjadi, hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita mau belajar menjadi pribadi yang mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup bagi gereja ini, gerejamu GKK Indonesia Jemaat Palu. Tuhan telah menyertai 31 tahun, di mana di dalamnya Engkau sendiri yang sudah pimpin berjalannya pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang baik di dalam duka maupun suka yang Tuhan ajarkan untuk boleh Tuhan sertakan untuk mendidik kami, untuk belajar kami menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu sempurna, di mana kami boleh merasakan kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam melewati lembah kelam yang ada sekalipun. Engkau Allah yang tetap ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami limpah dengan syukur kehadirat-Mu. Inilah ucapan syukur kami bersama Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami bersama. Haleluya, amin. Berita anugerah Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengagungkan pujian, bangunkan kami. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya sebagai penebus dosa. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Pujilah Allah, Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Haleluya, puji Tuhan.
kami. Kita akan sama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan, jaminan mulia. Kita bersyukur kita adalah jaminan mulia di dalam Tuhan. Allah yang telah menyatakan penebusan di darahnya yang kudus. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan buat kami Tuhan. Jaminan mulia ku diberi Karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh
Yesusku selamanya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Allah kami sungguh bersyukur kalau hari ini kembali diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Dan saat ini kami pun menyadari ya Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan, kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami, mengajar kami, menasihati kami, dan membuat kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami siap belajar firman-Mu dan kami meminta pertolongan Tuhan. Di dalam Roh-Mu yang kudus kiranya akan menolong kami semua untuk kami memahami firman-Mu dan pada akhirnya kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kembali hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar firman-Nya. Dan mari kita membuka hati kita, pikiran kita, terus meminta pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita memahami firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah keselamatan yang memerdekakan. Keselamatan yang memerdekakan, dan nanti kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang ditulis di dalam Kitab Galatia atau surat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya akan membacakan untuk kita sekalian di dalam ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 dituliskan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur karena memasuki bulan Agustus itu bulan yang penuh syukur dan sukacita bagi kita selaku warga negara Indonesia, di mana bulan ini atau bulan Agustus itu identik dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini adalah yang ke-75. Tentu itu menjadi syukur dan sukacita tersendiri bagi kita selaku bangsa Indonesia. Di dalam Kristus, saudara-saudara, bahwa di dalam Kristus sebenarnya orang percaya, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang Kristen, itu juga orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Kristus. Karena ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita percaya Yesus dan karya keselamatan Kristus berlaku bagi kita, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu berarti kita dimerdekakan oleh Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus, tepat untuk kita belajar dari kitab Galatia atau surat Galatia. Karena memang tema dari surat Galatia adalah merdeka di dalam Kristus. Kitab Galatia, surat Galatia itu berisi nasihat,
pengajaran, petunjuk, pengajaran bagi orang-orang percaya di Galatia, dan tema atau pengajarannya itu lebih difokuskan untuk menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu merdeka, sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Nanti akan kita pelajari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam jemaat Galatia, kita tahu surat Galatia adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Ini adalah sebenarnya surat yang pertama kali ditulis oleh Paulus di antara 13 surat-surat rasuli lainnya. Walaupun penempatannya bukan ditempatkan di bagian pertama. Bagian pertama kitab Roma karena dinilai itu yang nilai teologisnya paling tinggi. Sekedar pengetahuan. Nah saudara-saudara, kitab Galatia itu ditulis, surat Galatia ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Galatia. Nah kondisi orang percaya di Galatia itu nampaknya bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya Yesus, sama-sama orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi dalam praktek hidupnya nampaknya jemaat di Galatia itu ada dua kelompok. Kelompok pertama itu memang sudah merasa Kristus memerdekakan sehingga dia hidup dalam kemerdekaan dan tidak terikat lagi untuk melakukan tuntutan-tuntutan agama lama mereka. Kita tahu jemaat Galatia adalah orang Kristen di Galatia itu latar belakangnya beragama Yahudi. Dan dalam agama Yahudi banyak tradisi atau banyak hal yang dilakukan. Hukum Taurat dan sunat itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Yahudi. Dan nampaknya jemaat di Galatia itu masih ada orang-orang yang memang percaya Yesus, tetapi praktek hidupnya masih ada kecenderungan untuk terikat dengan aturan-aturan Taurat, bahkan menuntut sunat sebagai sesuatu yang tetap wajib dilakukan sebagai tuntutan hukum Allah. Dalam kondisi seperti itulah Paulus menulis surat dengan tujuan mengajar, ini loh seharusnya hidup orang Kristen yang sebenarnya, bahwa ketika Kristus mati untuk kita, ketika kita percaya pada Yesus, maka kita itu sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari berbagai hal. Makanya kalau tema pada minggu ini adalah keselamatan yang memerdekakan, ini saya rasa memang tepat. Kenapa saudara? Mari kita sedikit ingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama. Manusia diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah Allah, menjadi makhluk yang melayani Allah. Hanya saja dalam praktek selanjutnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab mengajarkan atau dunia teologi itu merumuskan bahwa manusia itu mengalami kerusakan total gitu ya. Hancur semuanya, baik secara fisiknya, psikisnya, rohaninya itu mengalami kematian dan terbelenggu oleh dosa. Makanya kematian Kristus itu membebaskan orang percaya dari belenggu yang membelenggu, atau dengan kata lain keselamatan itu memberi status sebagai orang merdeka bagi kita. Nah saudara, kembali ke kitab Galatia, tadi dengan jelas dikatakan dua ayat yang kita baca, melalui Galatia pasal 5 kita melihat pengajaran tentang kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Makanya di Alkitab kita yang diterbitkan oleh LAI itu diberi judul perikop kemerdekaan Kristen. Sekali lagi saya bacakan di ayat yang kelima. Supaya kita, ayat yang pertama maksud saya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dengan tegas dikatakan supaya kita betul-betul merdeka, terlepas dan terikat dari belenggu dosa.
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan ayat 13 itu menuntun untuk juga melihat tentang kemerdekaan, karena Paulus dengan tegas dalam surat Galatia mengatakan ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara, bicara tentang keselamatan yang memerdekakan. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, keselamatan yang memerdekakan itu artinya apa untuk kita? Yang pertama, keselamatan yang memerdekakan itu kita belajar dari bagian kitab ini, kita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan yang pertama dari hukuman dosa. Dan juga yang kedua keterikatan. Jadi tema kita tentang keselamatan yang memerdekakan itu mengajar kepada kita. Kita diajar bahwa kita ini sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Hukuman dosa. Saudara, kalau kita menemukan banyak ayat dalam Alkitab itu tertulis, Kristus telah membebaskan kamu dari dosa. Kristus telah menebus kita dari dosa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mungkin kita berpikir begini ya, dalam praktek hidup setiap hari, kenapa kita masih bisa berdosa? Betul tidak? Kalau kita jujur, kita masih berdosa. Terus di mana kuasa dari pernyataan Kristus atau kematian Kristus di kayu salib itu membebaskan kita atau menebus kita dari dosa? Saudara, saya ingin jelaskan bagi kita sekalian bahwa dosa itu paling tidak ada 3 aspeknya. Yang pertama itu hukuman dosa. Jadi ada namanya hukuman dosa. Dosa itu berakibat hukuman dosa. Kemudian aspek yang kedua dari dosa itu adalah kuasa dosa. Jadi dosa itu punya kuasa. Dan yang ketiga, kehadiran dosa. Jadi perhatikan baik-baik, hukum dosa, kemudian kuasa dosa dan kehadiran dosa. Ketika Kristus mati, kemudian kita percaya dan Kristus atau kematian Kristus itu membebaskan kita dari dosa, itu kita dibebaskan dari apa? Dari aspek yang pertama tadi, hukuman dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Maut itu kematian kekal dan itu yang sudah ditanggung Kristus di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepada Yesus sudah tidak mengalami hukuman dosa itu, yaitu maut. Bagi kita orang yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal atau bahasa sehari-harinya neraka. Itu aspek pertama, saudara. Kita memang sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Tetapi kuasa dosa itu kita masih berjuang ya. Jadi setiap hari kita punya kuasa Roh Kudus dalam diri kita, tapi dosa juga punya kuasa. Maka dalam perjalanan setiap hari itu ada perjuangan. Perjuangan untuk kita itu mengalahkan kuasa dosa. Disitulah kita mendapati orang Kristen yang bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kuasa Roh Kudus di dalam dirinya itu besar sehingga membuat dia kembali bangkit. Nah saudara, kehadiran dosa itu kita dibebaskannya nanti
saat Tuhan sudah memanggil kita sudah bersama dengan Dia di kerajaan surga, disitulah kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Jadi kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya atau keselamatan yang memerdekakan itu mengajar kita, yang pertama kita ini dibebaskan. Sudah dibebaskan. Dengan tegas Paulus di dalam ayat 1 itu menuliskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan Kristus telah memerdekakan. Bukan akan, bukan berkeinginan atau bercita-cita, enggak. Kristus telah memerdekakan kamu. Kapan? Yaitu saat Kristus mati di kayu salib. Disitulah Kristus memerdekakan. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dan kita juga dibebaskan dari keterikatan-keterikatan terhadap hukum-hukum yang lama. Saudara, kalau konteksnya di kitab Galatia atau surat Galatia ini adalah orang Kristen yang mantan Yahudi. Jadi mereka masih orang Yahudi, agama Yahudi itu dua hal yang mereka agungkan dan banggakan dan lakukan dengan begitu serius, yaitu sunat dan Taurat sebagai ketetapan dari Allah. Nampaknya orang Kristen di Galatia itu masih ragu-ragu. Berarti kita, sebagian orang masih berpikir tetap harus mengikuti Taurat, tetap harus melakukan sunat sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Paulus menjelaskan itu tidak lagi. Saudara, ini konteks di kitab Galatia. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita, saya rasa jemaat Tuhan, kebanyakan kita orang Indonesia itu bukan mantan beragama Yahudi. Tapi kita punya keterikatan, ya, keterikatan terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan firman-Nya, keterikatan terhadap kesenangan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Nah, keselamatan yang memerdekakan itu mengajar kepada kita ini sebenarnya sudah dibebaskan dan harusnya selalu kita dalam kondisi bebas. Bebas dari hukuman dosa, bebas dari keterikatan. Yang kedua, saudara, ada dua poin besar yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan keselamatan yang memerdekakan. Yang pertama tadi kita diajar bahwa kita sudah diberi kebebasan atau dibebaskan dari hukuman dosa dan keterikatan. Yang kedua, saudara, keselamatan yang memerdekakan itu mengajar kepada kita tentang tanggung jawab. Kita diberi tanggung jawab. Kalau tadi yang pertama kita tuh diberi kebebasan atau pembebasan dari hukuman dosa dan keterikatan. Maka yang kedua, keselamatan yang memerdekakan itu mengajar kepada kita tentang tanggung jawab sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Ayat yang ke satu tadi atau pertama dengan tegas berkata, karena itu. Coba kalau kita lihat strukturnya ya, pelan-pelan kita baca lagi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Titik di situ. Karena itu, karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka dengan tegas dikatakan berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi bagi kita orang yang sudah dimerdekakan, kita diberi tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Dikatakan yang pertama, berdiri teguh. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara keyakinan. Jangan goyah. Iman kita kepada Yesus itu sudah iman yang final. Jadi nggak perlu atau nggak bisa digoyahkan oleh apapun lagi. Jangan terpengaruh oleh apapun. Iman kita kepada Kristus sudah final, sudah yang terbaik dan paling benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdiri teguh, berdiri di atas ajaran yang benar yaitu firman Tuhan, berdiri di atas ajaran yang benar yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Jadi jangan goyah apapun yang terjadi. Kesulitan boleh datang, bahkan bencana pun boleh datang. Faham-faham yang macam-macam tuh boleh datang. Tapi jangan pernah kita goyah. Mari anak-anak muda, generasi ini memang sudah berubah sedemikian rupa menjadi generasi-generasi yang boleh saya katakan free thinking ya. Jadi bebas untuk berpikir macam-macam, terbuka lebar untuk memikirkan macam-macam. Tapi engkau anak muda di dalam Kristus sudah memerdekakan kita, berdiri teguh siapapun kita. Yang kedua saudara, tanggung jawabnya itu dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita sudah dibebaskan, ya jangan mau lagi diperhamba. Ingat, kita ini sudah punya kuasa. Jadi jangan mau lagi diperhamba, diperbudak oleh dosa. Memang ini tidak mudah saudara-saudara. Saya tahu ini tidak mudah. Saya memberi satu gambaran atau ilustrasi tentang relasi. Katakanlah ada sepasang kekasih yang menjalin cinta, saling mencintai, menjalin relasi yang begitu lama dan memutuskan untuk menikah. Tapi entah karena apa, tiba-tiba tanpa ada alasan, tanpa ada hal yang sangat urgent kira-kira seperti itu, tiba-tiba katakanlah si gadis itu berkata kepada kekasihnya. Mungkin dia berkata, "Kak, hari ini kita putus, nggak jadi menikah," gitu ya. Kira-kira apakah kekasihnya yang pria itu akan berkata, "Oh baiklah, demi kebahagiaanmu saya mendoakan dan mendukung kamu"? Tidak ada. Apalagi ketika ditanya, pasti si pria itu mungkin bertanya alasannya, memangnya ada apa? Salahku apa? Kenapa? Kemudian si gadis itu menjawab, "Karena ada seseorang yang lebih memikat saya dan saya memutuskan untuk menikah dengan dia." Saya rasa tidak ada pria yang berkata, "Silahkan, memang dia lebih baik, semoga engkau bahagia bersama dia." Enggak mungkin. Tapi yang ada adalah, "Jangan, saya akan ganggu kamu sampai kapanpun." Saudara, bicara relasi dengan dosa, kita sudah sekian lama terikat dengan dosa. Dan ketika kita percaya Yesus, kemudian kita memutuskan stop, berhenti, putus dengan dosa. Karena Kristus lebih menarik kita. Apakah dosa? Iblis itu berkata, "Silahkan pergi damai dengan damai sejahtera. Karena Kristus lebih baik." Saya rasa tidak. Tapi dia akan terus mengganggu. Itulah sebabnya berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan tanggung jawab kita di ayat yang ke-13 ini bagian terakhir saudara menarik. "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah pakai untuk kesempatan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain." Nah, saudara-saudara, ini tanggung jawab kita. Melayani di dalam kasih. Bahkan ayat-ayat selanjutnya itu mengatakan melayani itu harus dengan kasih. Jangan saling menggigit, jangan saling menelan. Awas, jangan sampai kamu saling membinasakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan tentang kemerdekaan atau keselamatan yang memerdekakan. Sekali lagi ingat bahwa di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Dua aspek yang kita pelajari. Dimerdekakan itu artinya kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa dan berbagai keterikatan, tapi juga menuntut kita tanggung jawab untuk terus berdiri teguh, jangan goyah, jangan diperhamba oleh dosa lagi, tetapi melayani di dalam kasih. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman-Nya. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kami bahwa kami adalah orang yang sudah dimerdekakan.
Keselamatan yang kami terima itu berarti kemerdekaan yang kami terima di dalam Yesus. Kami mau hidup sebagai orang yang merdeka. Kami tidak mau terikat dengan kuasa dosa lagi, tetapi kami mau menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami dan bantu kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama kita kembali lagi berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur pada saat hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga telah mendengarkan akan firman Tuhan yang kembali lagi dapat mengingatkan kami dan menguatkan akan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kembali lagi Tuhan, kami rindu untuk menaikkan akan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami kembali lagi berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus memimpin, Tuhan yang akan tetap terus menolong akan bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemimpin kami, pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan tetap terus menyertai hidup mereka. Sehingga mereka benar-benar dapat bertanggung jawab Tuhan di dalam mereka menjalankan akan setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Tuhan, kami terus menyerahkan akan bangsa ini Tuhan, khususnya di dalam pemerintah mengambil akan setiap kebijakan, mengambil akan setiap keputusan yang ada Tuhan, di dalam masa-masa new normal yang ada saat ini. Biar Tuhan yang akan menolong dan memampukan akan pemimpin kami, sehingga bangsa kami Indonesia ini Tuhan dapat terus bergerak, dapat terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga kembali lagi berdoa untuk jemaat Tuhan, di dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik di dalam keluarga mereka, baik di dalam pekerjaan usaha mereka, baik di dalam studi akan setiap anak-anak kami, bahkan setiap kami Tuhan yang bergumul dengan kesehatan kami. Tuhan yang tetap terus menolong dan menopang kami. Berikan kami hati yang tetap terus percaya dan bersandar penuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap terus menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan akan juga menolong dan memampukan kami menjalani akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gereja kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam pimpinan Tuhan, di mana gereja kami dapat terus bergerak, gereja kami dapat terus melayani, bahkan dapat bisa dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja kami. Biar Tuhan tetap terus menolong gereja kami GKKA Jemaat Palu ini Tuhan, di dalam perjalanan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk gerejamu ini. Di usia yang ke-31 tahun, biar kiranya Tuhan juga tetap terus menolong. Tuhan yang tetap terus memimpin dan menyertai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan tetap terus menolong kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita. bagimu sepanjang hidup. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu jadi milikku. Ku mau mencari domba yang sesat, bawa mereka ke pelukanmu. Oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami panggil Dikau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan penyertaan-Mu serta pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
kami juga bersyukur jika saat ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita masuk di dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Di akhir ibadah ini, kami mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan yang layak menerimanya. Jemaat Tuhan, mari kembali kita melanjutkan aktivitas kita dengan senantiasa mengingat kebenaran firman Tuhan, berkomitmen untuk menjadi pelaku firman, dan dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh untuk berdoa dan bersyukur. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, makanlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini
Tidak terasa 31 tahun perjalanan gereja GKK Indonesia Jemaat Palu. Kita bersyukur buat pimpinan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi gereja ini. Di mana gereja ini telah melaksanakan pelayanan selama 31 tahun. Ada kekuatan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita sambut dengan ucapan syukur, kita menaikkan pujian Happy Birthday GKK Palu. Mari kita yang di tempat ini maupun di rumah bersorak bersama. Sama-sama katakan Happy birthday to you GKKA. Happy birthday to you GKKA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you GKKA. Happy birthday to you GKKA. Happy birthday to you GKKA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya mengundang untuk rekan-rekan hamba Tuhan, perwakilan dari majelis untuk bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama meniup angka 31 tahun, tanda Tuhan telah memimpin GKK Indonesia Jemaat Palu. Happy birthday to you GKKA. Happy birthday to you GKKA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you GKKA. Happy birthday to you GKKA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita hitung 3, 2, 1. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama. Kita mendoakan akan gereja kita atas penyertaan Tuhan selama 31 tahun Tuhan dalam menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur pada saat hari ini. Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, khususnya bagi kami GKKA Indonesia Jemaat Palu, telah memasuki usia yang ke-31 tahun Tuhan. Tuhan, kami percaya hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Itu semua karena penyertaan, itu semua karena pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk kami dapat terus maju. Kami rindu untuk kami dapat terus bergerak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, berkati gereja-Mu ini, berkati akan GKKA Jemaat Palu di tempat ini Tuhan. Biar gereja-Mu ini Tuhan benar-benar dapat menjadi berkat di mana kami berada. Dan biar kembali lagi Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan, penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk gereja kami selama 31 tahun ini. Kami percaya di tahun-tahun ke depan penyertaan Tuhan itu jugalah yang akan menyertai akan perjalanan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita ini adalah persembahan yang hidup di mezbah Tuhan.
Ingatlah juga bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dan bersatu di sana. Ingatlah juga bahwa kita adalah anggota keluarga Allah, sesama saudara seiman yang dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ingatlah juga bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Selamat ulang tahun ke-31 GKK Indonesia Jemaat Palu. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan telah memberkati GKKA Indonesia Jemaat Palu selama 31 tahun. Saya, Pendeta Saul Simatupang, Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 GKKA Indonesia Jemaat Palu. Terus semangat untuk menjadi gereja yang bertumbuh, berdampak, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Palu. Harapan dan doa kami, GKKA Palu semakin bertumbuh dan semakin setia melayani Tuhan, serta menjadi berkat bagi kota Palu dan bagi negara kita tercinta Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mewakili Komisi Usia Indah mengucapkan selamat ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Palu yang ke-31 tahun. Kiranya jemaat GKKA Palu tetap giat di dalam melayani Tuhan, serta senantiasa bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami dari Komisi Wanita Ester mengucapkan selamat ulang tahun buat GKKA Palu yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. GKKA, yes! Hai guys, kali ini kita mau ucapkan ulang tahun untuk GKKA. Selamat ulang tahun GKKA. Tuhan Yesus memberkati. Bye guys!